ini ya. Miss. Suaramu hilang, Dok. Jadi Gimana? dulu Miss, waktu pertama aku datang ke Singapura, aku ada masalah di majikan pertama Miss. Terus? Jadi aku kerja 5 bulan itu ada insiden. Insiden Anak apa yang itu? aku jaga umur 3 tahun itu jatuh dari skuter. Terus kepalanya itu bocor. Dibawalah ke rumah sakit. Terus abis itu pulang, terus memnya itu Kamu matiin nama YouTube-ku, saya. Dok. Dok, YouTube-ku yang satunya matiin, HP-mu yang satunya matiin. Suaranya mantul. Oh, ini aku oke, yang live aku matiin ya, soalnya aku pakai HP yang satunya. Iya, yang live dimatiin, sayang. Suaranya mantul ke saya lagi. Oke, Miss, oke. Halo, Miss. Terus? Ya, jadi ketika 5 bulan aku kerja, ada insiden anaknya jatuh, terus palanya bocor, dibawa ke rumah sakit, habis itu pulang, pas pulang dari rumah sakit, memnya itu tampar pipi aku, nih sampai pipi aku bengkak. Sudah itu aku nggak rasakan, ganti hari besoknya itu ada pembantu satunya yang jagain bayi baru lahir, itu dia lihat pipi aku bengkak, tadinya aku nggak tahu, terus dia foto karena waktu itu HP aku disita, dipoto, dia bilang nanti ini buat bukti suatu saat kamu ini bakal dibutuhin. Nah habis itu aku suruh minta obat karena pipi aku kan bengkak itu sakit, jadi aku dikasih obat dari rumah sakit waktu memangnya habis lahiran itu, waktu habis lahiran bayi baru lahir itu. Nah di situ aku foto juga obatnya. Nah singkat cerita, hari-hari itu bos aku tuh nggak baik kelakuannya. Ada botol susu aku salah nutupnya kurang kenceng, agak bocor sedikit. Itu botol susunya ditinggal ke aku, Mem. Terus pindah rumah aku lupa taruh colokan hotpot itu, dia marah-marah. Terus kepala aku tuh dipukul sama sernya. Terus aku ada ancaman-ancaman katanya kalau aku kabur dari sini, dari rumah dia bakal ikutin aku, ancam aku, dan bakal ke Indonesia untuk ngelakuin hal yang sama ke anak aku. Dia bilang kan, di situ aku tertekan, memang aku nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya aku bertahan karena potongan gaji 7 bulan waktu itu. Setelah potongan selesai, aku langsung dapat update. Aku keluar dari rumah itu, aku pulang ke MOM. Aku buat pengaduan di MOM. Kemudian MOM telepon polisi. Nah, bukalah kasus aku tuh. Aku nggak pulang ke rumah, bos aku nelponin aku, kirim blacklist aku. Tapi polisi bilang, kamu udah aman, kamu udah ditolongin sama kita. Terus aku di situ diinterogasi dari jam 5 sampai jam 12 malam kurang lebih. Dari kantor MOM aku jam 5, aku dibawa ke kantor polisi. Dari yang kecil sampai yang gede, aku tuh tidur di kantor polisi 1 malam. Terus di situ polisi tanyain semua dan aku kasih barang bukti semua yang ada. Sudah gitu polisi cuma bilang gini, terus kamu mau ngapain? Aku bilang mau pulang, aku trauma kerja, aku bilang aku takut. Aku kerja nyari uang, bukan untuk dipukulin orang, aku bilang gitu kan. Pokoknya perlakuannya sebenarnya banyak gitu, tapi saya potong aja ya. Ada kayak siram air panas, walaupun air panasnya nggak panas banget gitu, sampai tangan saya merah. Terus saya juga pernah salah ngasih susu, bukan salah sih, bayi itu harusnya 2 jam kasih susu, tapi bayi itu nggak mau minum. Dan mereka bilang aku tuh kasih air susunya terlalu panas, manasin susunya. Padahal aku bilang kalau bayi kepanasan itu pasti dia nangis, bayi sensitif, bayi ini enggak, Miss. Terus air susunya itu selalu aku minum di depan dia, Miss. Sama baru-baru aku baru ini aku bisa semangat lain, Miss. Aku penipu tahun 2022, Miss. Sampai sekarang kasusnya belum selesai. Aku tanya polisi, aku harus bertanggung terus. Akhirnya saya tetap bingung sampai akhirnya diwajibkan ini. Aku dipulangin dari sini karena majikanku bilang sekarang kan posisinya aku ini lagi ditangani polisi karena dari bulan Maret aku dan itu
pengaduan kalau aku tuh mau pulang gitu, aku izin sama polisi. Terus polisi bilang suruh tunggu nanti 1 bulan selesai. Aku tunggu 1 bulan gak kelar-kelar guys. 1 bulan lagi selesai sampai akhirnya itu dari pihak ICA imigrasi itu ada telepon ke aku katanya COVID aku udah mati dan aku nggak tahu, bos aku juga nggak tahu. Akhirnya diproses lah, aku didatengin tuh tim ICA datang ke rumah pagi-pagi deh. Terus aku sama bos aku itu dibawa ke kantor imigrasi. Terus di interview ditanya sampai aku bilang Pak masalah paspor juga aku ceritain aku mau pulang, aku udah bertahan, aku bilang aku cuma nunggu paspor aja, aku udah nggak bisa kerja. Terus kemudian aku terus nunggu polisi aku dikasih spesial pas karena komitku udah mati. Jadi ICN ngeluarin spesial pas untuk aku 1 bulan sampai nunggu proses selesai. Udah 1 bulan aku nunggu bis katanya belum selesai, ditambah lagi sama ICA itu 1 bulan udah ditambah lagi terus udah mati. Polisi yang mau ngasih lagi spesial pas aku dialihkan lagi karena di ICA imigrasi katanya udah selesai urusan polisi, udah selesai di urusan polisi 1 bulan, aku malah dikirimin lagi spesial pas lagi Bem. Please, aku suruh tunggu lagi 1 bulan sedangkan aku dipulangin ke agensi sama bos aku itu karena bos aku takut kalau suatu waktu aku dipulangin sama polisi itu harus pergi dari Singapura gitu kan karena aku udah gak ada work permit gitu. Jadi bos aku tuh ketakutan takut aku pergi secara tiba-tiba belum ada pembantu baru makanya aku balikin ke agensi. Di agensi ini aku udah 2 minggu gak dapet kerja terus yang kemarin itu aku belum genap 1 bulan gaji, aku gak punya uang di sini, aku udah bilang sama polisi, aku bilang minta dipercepat atau beri aku part-time untuk aku nunggu masalahnya sambil aku cari uang itu nggak ada uang, aku bilang anak aku di rumah nungguin aku cuma pengen pulang gitu ini. Dan aku tanya agensi bilang nunggu kabar dari polisi. Aku telepon polisi, katanya aku harus nanya ke MOM karena dia yang berwenang untuk ngasih izin aku kerja part time atau kerja apa di sini katanya. Dan aku belum dapat info lagi. Aku coba cari nomor MOM, aku hubungi. MOM bilang suruh tanya ke agensi aku, minta cari kerjaan. Dan aku bingung ini aku belum ngomong sama agensi aku karena agensi aku ini hari ini baru pulang dari office terus langsung masuk kamar aku nggak berani karena aku kan harus lihat situasi dulu kondisinya. Terus gimana bisa di sini? Oke, pertama kamu sudah kabur itu berapa lama di MOM? Waktu itu aku kabur di MOM tahun 2022. Aku selesai potongan di majikan pertama. Berarti kamu Dan sampai sekarang kasusmu belum selesai? saya aja aku bilang sampai berapa lama Pak saya harus nunggu di sini dan sedangkan saya nggak kerja. Nah, paham nggak kenapa Miss Yuni itu ada apa-apa itu saya ngelarang kalian kabur? Lebih baik berbicara baik-baik. Kenapa? Karena kalau sudah kasus, itu akan memakan waktu yang lama sekali. Ini pertama. Kedua, waktumu terbuang sia-sia. Ketiga, harusnya kamu keluar negeri bisa kirim uang ke negara sendiri. Akhirnya kamu di sana itu nggak punya pekerjaan dan nggak boleh bekerja. Bener nggak sayang? Sama Iya, juga dengan kasus yang ada di Hong Kong sayang. Jadi seperti itulah. Jadi karena keadaan kamu itu nangis nggak kuat bukan karena apa? Karena kamu ada di luar negeri tapi nggak bisa kirim uang ke negara sendiri. Bener nggak sih? iya dan aku nggak tahu nasib aku di sini sampai kapan nih. Iya, betul, Maksudnya sayang. kasusnya itu ditambah lagi 1 bulan ditambah lagi Betul. dari bulan Maret sudah aku datengin kantor polisinya tapi IO-nya itu organisasi apa ya namanya investigasi organisernya cuma bilang tunggu 1 bulan lagi udah gitu doang. Iya, Terus aku ditinggalin. karena mereka tidak bisa menentukan itu, sayang.
Kan banyak sekali kasus-kasus yang urgent yang akan ditangani oleh mereka. Itu kurang lebih sama dengan Hong Kong. Kenapa sih saya lebih memilih berdamai? Bukan karena kita takut atau mau memberikan efek jera sama majikan, bukan. Karena yang jera itu kita. Kita itu tersangkut hukum di negara orang, kita yang sengsara. Benar nggak, sayang? Merasakan Iya kan? benar Miss. Kamu merasakan kan dari tahun 2022 nih. Kalau kamu bekerja hari ini, mungkin kamu sudah punya 100 juta nih. Atau 200 juta. Iya. Tapi karena kamu ingin memberikan efek jera pada majikan, apakah kamu salah? Tidak, kamu benar. Tapi menjadi tidak benar karena tujuanmu bukan itu. Benar nggak, saya? Apa yang bisa kamu Sebenarnya bukan lakukan? untuk bukan Kenapa? bukan untuk efek jeram, bukan untuk efek jeram, Miss. Tapi saya pengen menyelamatin diri saya karena saya tekanan mental, Miss. Salah sedikit kerjaan, Betul. macam saya. Iya kan, biar Apa majikan punya efek jera, toh biar nggak seperti itu lagi kan? Benar nggak? Iya waktu itu saya nggak berpikir begitu. Pokoknya saya mikir keselamatan diri saya waktu itu karena udah benar-benar nggak benar aku. Kenapa kamu tidak lari ke agent, saya? Eh, tadinya saya mau lari ke agent, terus saya lihat itu profilnya bos saya sama agensi sini itu dia satu kantor kerja di daerah properti gitu, direkturnya bos saya. Jadi saya kayak gimana sih ya takut gitu. Takut ntar disuruh balik lagi ke rumah itu dan makin parah itu. Ya Atau karena saya kita, dibalikin lagi gitu, saya suruh tahan lagi, suruh sabar lagi. ya karena mungkin kamu terlalu punya prasangka jelek ya. Kenapa tidak ke KBRI saja, saya? Udah KBRI waktu itu saya nggak datengin ke tempatnya karena saya nggak tahu, tapi saya dikasih nomor teleponnya. Saya hubungin tuh responnya apa tunggu tunggu aja tunggu tunggu sampai kapan saya nunggunya. Terus saya coba lagi telepon lagi hubungin itu nggak direspon dengan baik. Pokoknya saya harus tunggu tunggu aja. Dan saya juga waktu itu udah kepikiran kalau sampai ibaratnya lari ke hukum ke polisi gitu, ada yang nggak saya pikirin gimana caranya saya minta tolong dulu gitu, mumpung saya ada kesempatan untuk keluar, itu aja. Dan saya sampai sekarang ini saya itu bingung aja gitu. Saya pasti besok kalau saya bangun saya mau kasih tahu saya tanya sama MOM itu kalau MOM udah hilang saya boleh cariin kerja sama agensi saya. Setahu Cuma saya saya kalau bermasalah dengan hukum, kamu nggak boleh kerja, sayang. kata polisinya kan saya tanya udah Miss katanya kalau kamu mau kerja kamu balik lagi ke MOM tanya katanya begitu gimana terus Dok, aku jangan sambil berjalan, Dok. Jangan sambil benerin sesuatu. Suaranya sakit di telinga, sayang. aku Kamu, nggak bener sesuatu itu teman aku ngituin batu es aku lagi duduk duduk aja ya Miss. oh, oh. Ya, jadi jadi kakaknya itu ya ya udah saya harus nunggu cuma keputusan saya kerja atau enggaknya kayaknya besok soalnya ada itikat baik lah dari MOM itu udah ngasih saya lampu hijau ibaratnya kamu tanya minta cariin katanya job sama agensi kamu nanti nanti kan kalau udah dari situ mungkin agensi saya bakalan konfirmasi lagi ke MOM bener atau enggaknya kan ya karena saya di sini ngapain Miss saya nggak kerja gitu tapi kalau dikasih makan tapi kan kamu tetap kembali lagi ke agentmu, tuh, Dok. sekarang kan saya di agensi saya ya Ya tetap kan, kenapa dari awal tidak lari ke agent nih? Pertama. Dan kedua, kalau kamu ke KBRI, setahu saya nih, kan nggak langsung proses ke hukum. Diajak ngobrol dulu, gimana enaknya. Akhirnya kan dikasih tahu nih, resikonya ini seperti apa dan bagaimana. Bener nggak, sayang? iya iya karena Miss waktu aku dapat update pertama itu terus aku bingung tanya-nanya udah kebanyakan solusi banyak itu juga ada yang bilang langsung ke KBRI aja langsung ke MOE ke ICA ke ini ke itu aku bingung aku nggak tahu di situ Miss dan pada akhirnya jam 5 sore itu ya udahlah aku kemana ke yang penting aku minta pertolongan gitu aku jadi kayak butuh aku nggak ada pengalaman sama sekali kan aku nggak tahu dapat info dari teman kesini aku pikir juga itu juga yang mana gitu aku bingung katanya dia nyaranin langsung ke polisi
Aku Oh, juga bingung nih waktu pertama itu. iya, Nggak saya tahu paham. bakalan Heeh. sampai kayak gini. Ya, karena itu kan sebenarnya saat mengarahkan, kenapa sih Miss Yuni itu memberikan solusi itu selalu dengan konsekuensi? Saya selalu Iya, mengatakan bahwa kalau kamu seperti ini, maka akhirnya akan seperti itu. Kalau seperti itu, akhirnya akan seperti ini. Tapi kan orang lain tidak akan mikirkan tentang kamu, Dok. Karena itu iya, kalau minta solusi sama orang kurang tepat, maka kamu sendiri yang akan bertanggung jawab atas hidupmu. Sekarang sudah nasi menjadi bubur, sayang. Mau tidak mau, kamu harus bersabar dulu nih. Nah, satu juga, mungkin saya akan tembusin kamu ke KBRI Singapura, bagaimana dan seperti apa. Pertanyaan saya, apakah kamu mau menutup kasus ini untuk pulang Indonesia, atau kamu iya. ingin melanjutkan tetap di situ menunggu keputusan? Aku pengen pulang aja, Miss. Oke, Bismillah, aku pulang oke, aja. Yang penting tiketnya itu juga kalau saya kesini tuh udah 2 minggu. Terus jangan please. Kemarin saya belum 1 bulan udah dibalikin. oke, Saya pengen juga. oke, sebentar. Tapi Satu-satu ya, satu-satu ya sayang ya, satu-satu ya. Karena iya, saya minta tolong sama orang nih. Kalau kamu semuanya ditimpahkan sama Miss Yuni nggak kuat nih. Satu-satu dulu. Makanya Miss Yuni bilang nih, seandainya kamu ditanya apakah kamu pingin pulang atau meneruskan, berarti kalau kamu pulang berarti ditutup. Bener nggak sih? iya. Mm. Kamu mau ditutup atau mau diteruskan? Aku mau ditutup aja, Miss. Kalau dia pulangnya cepat, pokoknya saya selamat sampai rumah gitu. Terus tiket di ada lagi tuh maksudnya jangan kayak gitu, saya digantung. Oke, saya jelaskan sekali lagi konsekuensinya juga ya. Ini salah satu kasus yang ada pada Melisa yang jatuh dari lantai 3 di Yunlong kemarin bulan 3. Sama seperti kamu. Jika dia meneruskan kasusnya, mungkin 1 tahun atau 2 tahun nggak selesai. Melisa waktu itu bulan 6 mengambil keputusan untuk pulang Indonesia. Dan Melisa saat ini sudah selesai, kasusnya ada di Malaysia dan dia mencabut tuntutannya. Karena Melisa berkata bahwa dia sudah tidak sanggup lagi tinggal di Hong Kong dengan segala Mm-mm. peraturannya, harus extend, tidak boleh bekerja. Jadi Melisa lebih memilih untuk pulang Indonesia. Oke. Dan kan waktu itu saya sama Melisa banyak orang yang menyuruh dia meneruskan agar punya efek jerah pada majikan. Semua orang mengatakan, ayo teruskan, 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 teruskan. Tapi waktu itu Melisa berbicara dengan saya dan Melisa datang juga ke KJRI, sama KJRI dinasehatin, disuruh meneruskan, apa tidak, tapi kita menghormati keputusan yang dilakukan oleh Melisa. Melisa tulang belakangnya itu remek loh. Dia jatuh Ya dari Allah. lantai 3. Jatuh dari lantai 3 karena majikannya yang suruh dia ngelap. Tapi dia tahu konsekuensinya. Konsekuensinya kalau sampai ada di Hong Kong, itu kasusnya nggak 1 bulan, 2 bulan. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Kasus kepolisian tersebut. Karena harus sidang, harus diselidiki, harus ini, harus itu. Karena itu Melisa memilih pulang. Karena mungkin Melisa berdekatan dengan orang-orang yang udahlah, yang bakal capek itu tetap dia ke rumah sakit, ke sini, ke sana. Kamu nggak sakit, sayang. Iya. Kamu nggak sakit, kamu masih untung, kamu masih sehat. Sementara Iya. Melisa totalitas sakit. Dan hampir saja bukan hampir, majikan sudah membelikan dia tiket Air Asia. Yang dari mana? Dari Hong Kong naik ke Air Asia 3-4 jam, dari Malaysia ke Jakarta masih berapa jam lagi. Dan saya komplain ke KBRI, ke KJRI, dan dia mendapatkan tiket pesawat KT Pasifik dari PT-nya. PT Melisa ini saya bisa katakan sangat bagus sekali. Akhirnya mereka pulang. Mereka akhirnya pulang. Dan selesai. Kasusnya ditutup dan selesai. Tapi kamu, Aku karena... juga pernah punya pikiran begitu, Bu Emis. Aku Kenapa? punya pikiran. Kalau ya udah punya pikiran, aku bilang kalau misalnya aku tutup kasus gitu, aku kan takutnya disalahin apa enggak gitu. Karena aku nggak tahu hukum di sini, Miss. Disalahin nggak kan itu keputusan. Yang memutuskan ada sidang-sidang kan sih, Miss, kalau hukum-hukum itu kalau di sama negara aja, orang sayang. Sama aja. Sama aja. Di enggak. negara manapun tetap ada hukumnya, ada aturannya, sayang. Oh, apa besok nih, Miss, kalau udah saya tanyain
saya boleh kerja apa enggak gitu di sini selama nunggu 1 bulan itu. Apa saya tunggu kabar dari informasi dari agensi saya, kalau misalkan dia nggak sanggupin dan nggak bisa saya kerja lagi, baru saya hubungi Miss untuk tutup gitu, minta tutup aja ini Sebentar, kasus. sebentar, sebentar, sebentar. Minta tutup kasus bukan sama Miss Yuni. Miss Yuni Iya cuma ngasih maksudnya minta tahu. tolong, iya Miss, saya nggak tahu nanti arahannya kemana untuk kasus itu. Oke, oke. Miss Yuni nggak boleh ikut campur di negara lain, sayang. Salah. Hmm. Salah, bukan Miss Yuni yang harus ikut campur. Saya cuman saya mau menginfokan kasus karena Melisa ada di Hong Kong. Jadi kalau kamu ingin menutup kasus, otomatis kamu berbicara langsung dengan MOM sendiri, sayang. Oh langsung ke kantor MOM-nya, MOM-nya Betul, Miss. bukan lewat saya kan ada di Hong Kong. Tapi karena saya berbicara dengan Melisa sama kayak kamu kayak gini, konsultasi sama Heeh. saya, dan dia meminta tutup kasusnya, walaupun saya kurang setuju, tapi saya menghormati keputusannya Melisa. Ngerti nggak? Hmm. Jadi ya kamu Iya sendiri iya. yang harus laporan. Waktu Melisa memutuskan untuk pulang Indonesia, dia sendiri. Dia sendiri yang ngomong, bukan saya. Nggak, Datang langsung ke iya nggak boleh kalau MOM. saya bukan pemerintah. Saya bukan Iya berarti siapa-siapa. maksudnya gini, ya saya takutnya ada masalah lagi, yang saya takutin di sini prosesnya tuh panjang lagi, nunggu lagi, sampai waktu pernah polisi tanya gini, pas waktu saya udah di kantor polisi itu, waktu diinterogasi sampai jam 12 kan berkali-kali diinterogasinya dan pertanyaannya itu diputar-putar, guys. Dan saya tetap bilang pengen pulang, emang pengen pulang, udah. Nah terus ditanya sama dia pas terakhir, itu KBRI kamu mau kamu kasih tahu nggak? Aku bilang gini, enggak Pak, karena saya udah pengen cepet-cepet pulang aja, ntar takutnya kalau Salah, lapor lagi. salah sayang. Kalau kamu tidak lapor sama negaramu sendiri, salah sayang. Karena Ya iya, aku pikir takut masalah lagi ya di situ ya, tidak. kan aku Berarti nggak kamu tahu tidak ya. percaya sama pemerintah. Nggak boleh Bukan saya dong. nggak percaya, udah pernah hubungin nggak direspon dengan baik, Miss. Ya mungkin Itu stafnya yang lagi men atau stafnya lagi bertengkar sama suaminya, makanya nggak respon kamu. Kan kita terus mencoba. ya Nggak boleh iya seudon dong. Nggak boleh dong iya Miss, saya seudon. ngerti, tapi posisinya itu saya bener-bener bingung, urgent banget itu maksudnya Miss, keputusan Makanya saya sekarang harus kan kamu ambil. sudah nggak bingung tuh sayang. Saya kasih tahu kamu. Nek kamu selalu ngomong dulu-dulu ya percuma kita bicara hari ini. Kan saya bicara ke depannya kamu maunya apa? Bener nggak sih? Iya iya Lah kamu Miss. Heeh. kamu tak bawa move on. Ayo tak tarik keluar. Tapi kamu selalu bilang dulu-dulu pegawainya tidak respon lah ini. Oke, dulu. Dulu kan saya bilang mungkin Oke pegawainya oke. lagi men atau dulu Iya pegawainya lagi iya iya bertengkar sama Miss. suaminya. Bener nggak sih? Iya paham Pak. Kita sudah selesai Miss. nih masa lalu. Kita move on. Ayo move Heeh. on. Oke Pelan-pelan. oke Miss. Iya. Heeh, heeh. Makanya saya bilang, kalau kamu gerusa-gerusu kayak gini, saya aja males cerita sama kamu, sayang. Kamu maunya apa? Pulang? Oke, mau pulang ya, sayang ya. Datang ke MUM, katakan saya Iya mau pulang, saya cabut kasus saya. Kedua, ketiga, boleh nggak bantu saya ngomong sama KBRI saya? Wong Kak iya. polisi menawarkan kamu bicara sama KBRI-mu, kamu nggak mau. Ya apa sih? Oh iya Miss, maaf banget. Aku mikirnya tuh takut prosesnya lama gitu. Sekarang kan 2 tahun Ya loh. ampun. Sekarang lebih lama mana? Iya. 2 tahun loh. Kamu pingin tambah 2 tahun lagi, tak? Enggak, kalau tahu dulu begitu sih Miss, aku udah ngomong. Kalau kenapa Aku sih? juga udah ngomong. Kenapa sih? Mungkin kamu baru ngelihat konten saya. Teman-teman yang lihat konten saya dari lama baru tahu. Aku makanya, aku baru tahu makanya baru hubungin Miss. Sejak kapan kamu tahu konten saya, sayang? Ada 2 hari yang lalu, tapi saya belum lihat live-nya. Nah, tadi saya lihat live-nya Miss. Oh, baru 2 hari kamu tahu saya. Dan itu juga saya follow juga kayaknya baru 2 hari yang lalu deh pas saya tahu ini bisa ini gitu. Pertama saya lihat videonya tuh lewat di beranda saya dan pas malam ini Miss live langsung saya tanya-tanya kali sama mbak-mbak yang ada di sini minta nomor Miss gimana caranya. Kamu orang mana sih, sayang? Ah, Hah? Jakarta Miss. Orang Jakarta. Jakarta. Ya. Oke. Nah, sekarang makanya saya nanya sekali lagi.
Kamu minta saran saya arahkan, mau nggak? Iya, Oke, ingat iya Miss. kata-kata saya. Udah terjadi kemarin, saya tidak bisa Iya, mengubah masa lalumu. Sekarang kamu itu duduk di iya, situ, kamu itu pingin tak tarik kan? Kamu pingin pulang kan? iya, Oke, iya. dengarkan sekali lagi. Datang ke Oh, OMOM, katakan saya pingin cabut kasus saya pingin heeh. pulang. Boleh nggak tembusi juga, bantu saya tembusi Oke, KBRI, atau saya sendiri yang ke KBRI. Jika mereka bilang kamu sendiri yang harus menembusi KBRI, maka saya akan minta bantuan dari pusat Jakarta untuk membantu kamu untuk nembusin mm, KBRI. Oke, biar kasus kamu mm. cepat pulang. Pertama yang perlu kamu lakukan, kasih saya data-datamu, termasuk PT-mu yang Oke, menerbangkanmu. heeh. Paham? Oke, oke Miss. Semua datanya Heeh, kasihkan ke saya. heeh. Jadi Oke. gini Miss, jadi saya ke MOE, dari situ saya minta inian, boleh apa, saya ke KBRI gitu. Nanti dari KBRI kalau nggak ada inian, baru saya minta tolong ke yang di Jakarta Pusat, yang itu. Dengarkan saya sekali lagi. Pertama, datang Heeh, ke MOM, katakan kamu heeh. ingin mencabut kasusmu. Oke, Dan boleh tidak saya disambungkan dengan KBRI. heeh. Atau kamu datang sendiri ke KBRI menceritakan apa yang terjadi selama Heeh. 2 tahun ini. Oke? Oke, Nah, kalau heeh, paham. KBRI merespon, berarti udah, saya nggak usah bantu kamu. Kasus Heeh, selesai, kamu sendiri yang menyelesaikan. Tapi jika KBRI tidak merespon, kirimkan semua data-datamu ke saya, termasuk PT-mu. Saya akan kirim heeh. orang dari Jakarta untuk menghubungi KBRI agar bisa membantumu. Oke. Ada yang lain lagi? Nggak ada Miss, terima kasih banyak Miss sudah dengerin saya. Saya bukan yang ngeyel Miss, karena keadaan saya kayak pokoknya nggak bisa diceritain lah gitu. Bingungnya saya. Ya mungkin itu kebodohan saya dulu ditawarin KBRI juga, karena kira saya tuh pede. Saya pengen cepet buru-buru pulang aja gitu Miss. Oke, Saya nggak bilang, apa-apa. Miss, saya pasti ikut ya saran Miss, karena saya butuh pertolongan segitu. Saya Oke, lihat juga banyak yang ditolong. Saya besar harapan saya bisa nolong saya. siap. Kamu minta tolong sama saya kasih solusi. Jadi, Iya, terima kasih. jadi tolong dilewati dulu ini jalurnya, jalannya. Karena nanti saya akan potong kompas. Jika sudah nggak bisa lagi, saya akan potong kompas, minta bantuan PT-mu termasuk, dan juga minta bantuan dari PKBRI. Jadi saya akan menghubungi PT-mu untuk membantu berbicara dengan agennya bahwa kamu sudah ingin mencabut kasus. Paham? Oke, Miss. Oke, paham. Nah, nanti kalau aku cerita agensi aku, gimana cara aku maksudnya izin untuk ke MOM, gimana, Miss? Kan sekarang ibaratnya aku tuh di rumah dia, tinggal di dia, aku kan nggak bisa keluar keluar begitu, Miss. Ya kamu cerita aja, saya Ah, mau mencabut kasus saya mau ke MOM. izin izin aja ngomong apa adanya Betul, ya. apa adanya, nggak usah Oke, tipu-tipu. heeh, Saya heeh, mau heeh. mencabut kasus saya Udah pengen alasan. pulang. Oke, oke, Mm-mm, oke. Oke, Miss. Miss, mm-mm. terima kasih banyak ya sekali lagi. Mungkin saya nggak bisa balas jasa-jasa Miss dengan informasi ini. Itu benar-benar apa ya, suatu informasi yang sangat penting buat saya. Semoga Allah tuh balas kebaikan Miss ya. Sekarang, Makasih juga buat sekarang nggak usah berdoa buat Miss Yuni. Kamu berdoa buat dirimu sendiri dulu, karena terlalu lama kamu ada di situ. Selama 2 tahun kamu ada di Singapura tapi tidak bekerja, itu membuat saya sangat sedih sekali. Kenapa saya ingin membantu kamu? Karena saya Miss. merasakan Uh, kepedihan kamu.